Oh iya Mas, saya mau tanya, kan para orang-orang soleh, para wali, para orang-orang yang berjuang di tanah Jawa ini, para ulama itu, Iya, iya. ada yang biasanya makamnya lebih dari satu. Itu bagaimana fenomena seperti itu? Iya. Itu misal contoh begini, kasusnya makam Syekh Jumadil Kubro yang ada di Tosora. Ya, itu kan dulu katanya di Sulawesi itu, Tosora itu ada makam Syekh Jumadil Kubro. Di Trawulan ada, di Gunung Merapi ada. Turgo itu ya? Turgo. Semarang. Iya, Semarang juga ada. Nah, yang di Tosora itu ternyata sebentar. Yang di Tosora itu ternyata kasusnya diteliti oleh teman-teman BRIN Balai Arkeologi di sana dari sisi antropologi, dari sisi manuskrip dan dari sisi arkeologi. Itu bukan Syekh Jumadil Kubro. Bukan. Itu pernah saya posting di FB. Tulisan itu muncul, jurnal ilmiah itu sudah dipublis tahun 2023 kalau tidak salah. Berarti ini baru ini ya? Baru. Temuan baru dan pendekatannya lintas perspektif, arkeologi, pendekatan filologi, manuskrip, pendekatan antropologi budaya. Jadi 3 pendekatan dipakai untuk meneliti makam yang disebut sebagai Syekh Jumadil Kubro itu. Dan dalam temuan teman-teman Balai Arkeologi, bukan hasil temuannya berbicara apa? Bahwa pertama secara antropologi tidak ditemukan tradisi lisan, tradisi kemasyarakatan yang menyebut bahwa itu adalah makam Syekh Jumadil Kubro, kecuali cerita itu baru muncul belum ada 20-an tahun. Oh, Gitu. Seingat saya ya, itu secara antropologi. Yang kedua, secara filologi, manuskrip yang bercerita tentang makam-makam di situ itu tidak bercerita tentang Syekh Jumadil Kubro, justru bercerita tentang seorang tokoh dari kerajaan setempat yang eranya 1800. ya berarti kan jauh sekali. Jauh sekali gitu. Yang ketiga ini secara filologi, yang ketiga secara arkeologi tidak ditemukan artefak-artefak nisan yang secara arkeologis menunjukkan era kehidupan Syekh Jumadil Kubro atau kematiannya 1300-1400. Jadi nisan itu benar-benar tidak merekam peristiwa itu, dan temuan teman-teman di sana nisan itu nisan 1800. Gitu. Secara arkeologi, secara antropologi tadi tidak ditemukan cerita rakyat atau apapun yang bercerita mengenai, bahkan di jurnal itu diceritakan munculnya itu Syekh Jumadil Kubro itu belum lama. Gitu. Nah, karena kayak gitu terus gimana Mas? Penyikapannya? Berarti makam-makam yang disebut Jumadil Kubro ini perlu kita teliti. Misalnya yang di Semarang. Panjang itu kan? Panjang itu. Pernah ke sana itu? Kapan toh itu mulai munculnya cerita itu? Gitu. Udah, itu aja teliti nanti. Dulu enggak ada Mas, saya udah pernah tanya dosen UIN Wali Songo itu, Pak Ismail namanya. Pak Ismail udah bilang saya cerita. Nah, saya dulu hidup bolak-balik di situ enggak ada makamnya katanya gitu. Berarti belum lama. Belum lama gitu. Berarti tinggal 2 nih. Yang di Troloyo. Troloyo sama Turgo. Nah, Troloyo ini sekarang siapa yang bisa neliti itu dibandingkan dengan artefak-artefak nisan di sekitarnya? Masih ada nggak? Jangan-jangan nisannya sudah dipugar menjadi marmer kayak begini gitu. Nah, ini Mas Lutfi Ghazali nih, tugasnya Mas Lutfi Ghazali yang dekat di rumahnya. Troloyo itu. Berarti kemungkinannya tinggal 2 ini Mas. Iya. Kira-kira ya. Iya. Turgo sama Troloyo. Kalau yang di Turgo ada di catatan Serat Salasilah Yogyakarta. Gitu. Itu tahun berapa? Itu Serat Salasilah itu tahun 1899. Berarti 1899. Itu merupakan catatan Serat Salasilah yang turun-temurun sudah ditulis di era Kesultanan. Yang mungkin saja 1700. Tapi jarak antara 1700 dan 1300 itu kan 300 tahun. Gitu. Nah, jadi dari sisi itu saya nggak ada masalah. Mau disebut makam itu adalah makam siapa, silahkan. Tetapi kalau kita teliti ternyata hasil penelitiannya itu meruntuhkan semua yang selama ini dianggap sebagai kebenaran, ya harus siap-siap gitu. Harus menerima. Menerima. Dan kalau tidak terima, bantah penelitian ini dengan apa istilah saya di FB dulu, faktu bisuratim mithlih gitu. Ini ada karya, datangkanlah karya yang bisa menandingi karya ini. Waktu syuhada akum kan gitu kan. Panggil tuh kanca-kanca bolo-bolomu gitu.
Itulah. Tapi gimana nih teman-teman yang selama ini ziarah? Nah, ini Ya, silakan saja. Ini jangan merusak pasar ini. Iya. Bagi saya silakan saja. Silakan saja. Kenyataannya memang seperti Kenyataannya itu. seperti itu gitu. Dan yang berbicara ini penelitian ini. Iya, riset penelitian. dari berbagai disiplin ilmu. Maka dalam kasus yang Troloyo itu, ya saya harap ada yang meneliti juga sejak kapan itu disebut Jumadil Kubro, catatan sejarahnya dari mana, manuskripnya apa, artefaknya bagaimana. Yang Semarang juga sama. Kalau yang Semarang saya udah tanya ke dosen-dosen UIN Wali Songo itu, memang dulu ada itu. Tapi kalau misalkan ini di luar konteks pengetahuan ya, kan ada tuh yang melakukan komunikasi di luar indera komunikasi supranatural. Ada semacam itu. Oh, saya ketemu di situ, saya ketemu. Iya. Itu bagaimana tuh, Mas? Nah, itu saya sudah meneliti fenomena orang yang berhubungan dengan makam dari perspektif supranatural. Nah, itu bagaimana? Itu satu makam diterawang oleh 10 supranaturalis akan muncul kurang lebih 9 atau 10 nama yang berbeda-beda. Oh, dan argumennya nanti orang, ya kan orang dulu kan namanya banyak, nggak hanya satu. Oke, kita cek menurut nama yang ini itu siapa, dulu kehidupannya bagaimana. Oh, dulu ini melawan penjajah Belanda, kemudian mati dikuburkan di sini. Oke. Nama yang lain lagi, oh ini dulu tukang ngobati orang. Dia tuh punya ilmu kesaktian, namanya ilmu ini. Beda ini. Tapi kalau misalkan sama tapi namanya beda, masih bisa diterima ya? Masih bisa diterima, tetapi dengan kadar berapa persen? Itu kadar pun kita tidak bisa mempresentasi. Tapi kira-kira begini, saya dan Mas Fatul punya kesamaan minat dalam bidang kebudayaan, tetapi nama kita berbeda. Kan gitu. Ya itu hal yang dalam sejarah hal yang biasa. Lumrah lah ya. Lumrah. Hemat saya, pendekatan supranatural terhadap makam itu justru mengkisruhkan, malah mengkacaukan pengetahuan yang harus didapatkan dari makam ini. Mengkacaukan akal sehat. Kalau saya berpandukan kepada surat At-Takatsur itu ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kan konsekuensi dari hatta zurtumul maqabir itu adalah kalla saufa ta'lamun, sampai kamu menziarahi kuburan, kalla saufa ta'lamun, jangan begitu, engkau pasti akan tahu, kan gitu. Kemudian di surat-surat lain itu misalnya kayak Al-Adiyat itu kan, afala ya'lamu illa bu'thira ma fil kubur wa husila bu'thira ma fil kubur kan, wa husila ma fis sudur. Jadi pengetahuan tentang kuburan itu didekati dengan ilmu gitu. Kalimat-kalimat ilmunya tadi itu kan kalau dalam kajian struktural linguistik kan ada hubungannya. Itu tadi kan kalau nisan-nisan yang bermaterial batu ya. Iya, ya. Kalau di luar batu, bagaimana cara mendeteksinya? Nah, itu biasanya kayu. Nah, kayu ini kita juga harus meneliti. Sejak kapan nisan kayu itu mulai dipakai, tahun berapa, kapan, kemudian satu nisan kayu yang benar-benar valid merupakan nisan satu tokoh, itu kira-kira dia hidup tahun berapa, bisa kita bandingkan dengan nisan kayu yang lain gitu. Ya, hanya saja kan butuh penelitian lebih jauh tentang itu. Harus menggabungkan setidaknya 5 hal tadi. 5 hal tadi gitu ya. Kemudian selain kayu juga ada yang hanya batu biasa, batu sebagai tenger aja. Nah kalau seperti itu bagi saya mau dikaji silahkan, nggak dikaji ya juga nggak apa-apa lah. Wong kadang-kadang pemerintah setempat juga tidak memprioritaskan itu. Nah kita kan fokus kepada peninggalan kijing sama nisan karena ini terkait dengan pelestarian artefak budaya dan sejarah. Karena kalau tidak ada artefaknya kita juga susah untuk menceritakan itu dan melaporkan itu ke dinas kebudayaan. Misalkan bergeliat, bergeliat tentang dunia makam yang tidak lagi seram seperti selama beberapa waktu yang lalu. Misalkan sudah ada atau belum atau bagaimana menunjukkan misalkan ada museum nisan begitu. Itu bagaimana nih? Bisa itu sopan apa enggak itu ya? Kalau saya pernah datang ke
Museum Al-Quran yang di Taman Mini, di situ dibuat replika-replika nisan-nisan dari Aceh, dari Troloyo, dibuat replikanya di sana sebagai cerita mengenai sejarah Islamisasi di Jawa. Dua tipe itu salah satunya. Berarti berakhir di masa itu Demak Troloyo ya. Iya. Setelah itu tidak ada. Nah, memang di beberapa pesarian itu kami menemukan nisan dan makam yang terbengkalai. Yang nisan dan makam terbengkalainya itu kami juga pernah mengusulkan ke lurah atau dukuh setempat untuk dibuatkan tempat tersendiri supaya tidak keluar dari makam itu. Hanya saja memang kan sekali lagi persoalan itu kan di tengah masyarakat kita belum menjadi prioritas, sehingga apa yang kami sarankan tadi ya hanya sekedar diamankan di dekat situ saja, tetapi tidak dibuatkan semacam ruang untuk menampung, menyimpan atau semacamnya. Itu tadi kan nisan-nisan yang berpattern ya, Iya. ada pola-polanya. Iya. Nah, di zaman hari ini dan Iya. ke depan kan kita nggak bisa memprediksi ya Mas. Iya. Misalkan kita punya tokoh, punya guru, Iya. punya ulama, itu kan kita harus memposisikan ya. Iya. Kita nggak membaca hari ini tapi membaca 100-200 tahun ke depan. Iya. Lah itu untuk mengamankan, terus bagaimana bagaimana ya istilahnya, membuat makam itu jujur apa adanya seperti dia, tidak seperti selama ini. Bagaimana saran dari Anda? Pertama, yang tokoh-tokoh yang punya kehormatan dan kemuliaan itu kita makamkan dengan satu pola itu bisa mendatangkan pengetahuan kepada generasi setelahnya. Satu ya, untuk orang hari ini setiap makam itu ada prasastinya. Tapi di masa-masa lama kan tidak ada. Misalnya jenengan ke makam Sendang Luhur aja, ya kita tidak tahu namanya masih siapa kan. Hanya cerita masyarakat saja, tapi kan dicari ukirannya mana namanya nggak ada. Berarti di setiap nisan itu yang jenengan teliti itu berbicara ini status atau strata sosialnya berbeda-beda ya? Beda-beda. Bisa dilihat ya, gitu ya? Nah, ada kodenya gitu ya? Iya. Meskipun demikian saya juga tidak terlalu berani menyimpulkan karena kalau misalnya saya simpulkan nisan seperti ini biasanya seorang pengulu, mana buktinya? Gitu. Ya, saya nggak bisa mendatangkan bukti. Makanya di awal-awal saya neliti dulu, saya masih berani mengatakan demikian karena waktu itu sudah yakin. Tapi dalam perjalanannya semakin ke makam itu membuat saya jadi harus kembali merasa bahwa kita ini hanya makhluk bodoh gitu. Ini perkiraan saja. Akhirnya biasanya seperti ini ada ada simbol-simbol yang membuat kesimpulan bahwa tokoh ini adalah seorang kiai besar. Tapi ketika kita dituntut buktinya mana, gitu kan? Kan nggak bisa Mas. Saya mengkonfirmasi, oh iya namanya aja nggak tahu kok. Gitu. Ya udah akhirnya saya mundur. Gitu. Kemudian dari kasus nisan makam perempuan itu juga saya dulu berani menyimpulkan, tapi 2-3 tahun ini saya nggak berani. Oh iya, itu kan biasanya saya melihat itu kalau di makam ya, ada yang lancip, ada yang papak gitu ya. Itu biasanya kan yang lancip yang laki-laki, nah yang papak ini yang istrinya gitu. Saya pernah ke salah satu pondok besar, terus di makamnya pendirinya itu, kok tulisannya ada ini, ya siapa apa gitu. Loh ya istrinya kok malah lancip. Nah, ini kan ini aneh toh. Menggoyahkan saya. Iya. Ya itu akhirnya saya nggak berani dalam arti kehati-hatian. Ya. Sehingga ada banyak, karena saya gini pernah posting gitu kan. Terus ada orang komen, itu kalau lambangnya ini itu berarti ulama, kalau lambangnya ini berarti tokoh besar, kalau lambangnya ini. Saya tanya, itu kesimpulannya dari mana ya menyimpulkan demikian itu? Itu memang begitu demikian. Saya dapat dari teman saya katanya. Ternyata teman saya itu dapat dari saya. Muter lagi. Ya, muter. Tapi saya bilang, oh iya, saya memang dulu pernah bilang begitu. Itu di buku saya bilang bahwa sejak
semakin kesana kemari itu saya jadi tidak berani lagi untuk menyebut ini laki-laki atau perempuan, ini ulama atau bukan, ini kiai atau tumenggung atau apalah itu istilahnya gitu ya. Saya nggak berani lagi, kecuali saya sudah menelitinya. Gitu. Kalau saya belum meneliti, saya nggak berani. Termasuk makam-makam yang mungkin berapa lama ini heboh gitu, makam kayak artis Modiningrat itu, nah itu dulu ketika awal-awal itu disebut dengan Habib Hasan bin Habib Yahya, saya karena belum punya data dan belum yakin, saya nanti dulu gitu. Nah kemudian dari situ begitu saya ketemu dengan terahnya, ketemu dengan data-data dari keraton, ketemu dengan teman-teman yang aktif di dinas makam di keraton, baru saya cerita gitu, cerita dan datanya valid gitu.